dari sponsor. Dari Marian Center 5 buah buku doa. Ini nanti siapa yang bertanya, 5 penanya pertama yang akan diberikan. Di saat mungkin Romo masih memberikan penjelasan, boleh juga langsung di kolom chat. Mungkin begitu ya Pak Gunawan ya. Sambil berjalan, 5 penanya pertama ini nanti ada 5 buah buku doa dari Marian Center. Baik, untuk selanjutnya mari teman-teman semua kita mendengarkan dengan seksama pribadi yang triniter dari Romo Uhud. Romo, dipersilakan. Terima kasih Pak Joinawa. Ibu, Bapak, Suster, selamat malam semuanya. Saya akan sedikit sharing tentang pribadi yang triniter. Ya, saya langsung saja men-sharekan di layar apa yang sudah saya siapkan. Iya, ini saya mengambil bahan dari Santo Ambrosius, seorang bapak gereja, sekaligus kita tahu ya, beliau itu berasal dari keluarga yang sangat religius, sudah mengenal Katolik sejak kecil, punya 1 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan, dan semuanya itu mendukung kehidupan iman. Dan kita juga tahu bagaimana ketika Keuskupan Milan kehilangan uskup, ya, dan ketika Santo Ambrosius datang untuk menyelesaikan pertikaian antara pengikut Arius dan uskup-uskup Milan, artinya orang-orang yang melawan Arianisme, tiba-tiba seluruh penghuni, seluruh umat yang hadir lantang berteriak Ambrosius uskup. Jadi ini uskup Ambrosius ini tidak melewati seminari menengah. Dia dari umat awam langsung diangkat menjadi diakon, imam, langsung ditahbiskan uskup. Wah, ini karena orang sudah melihat kesaksian hidupnya, kesalehannya, dan juga disiplin administratifnya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana setiap orang yang dibaptis diundang menjadi pribadi triniter. Artinya, seperti akan kita lihat nanti, pribadi yang hidupnya ditandai dengan ambil bagian dalam relasi Allah Tritunggal. Dan kita akan menimba banyak katekese dari Santo Ambrosius, terutama dikaitkan dengan katekese baptisan. Nah, ini titik berangkatnya. Bagaimana dari katekese baptisan Santo Ambrosius kita bisa menarik makna apa artinya menjadi pribadi yang triniter. Kita pengantar, singkat saja. Pribadi triniter berarti pribadi yang ambil bagian dalam relasi dengan Allah Bapa, dalam Allah Putra, dengan kuasa Allah Roh Kudus. Setiap orang yang dibaptis itu sebenarnya menjadi pribadi yang triniter. Karena dalam Yesus Kristus, kita itu bisa bersekutu dengan Allah Bapa berkat Allah Roh Kudus. Jadi salah satu anugerah terbesar yang Kristus berikan adalah Allah Roh Kudus, yaitu karunia-karunia Roh Kudus yang memampukan kita menyapa Allah sebagai Bapa. Itu semua adalah karya penebusan Yesus. Maka sebenarnya setiap pribadi yang dibaptis itu adalah pribadi yang triniter. Inti iman Kristen bukanlah dogma, bukan juga moral, tetapi sebuah nama, yaitu Allah Tritunggal. Nah, ini inti iman kita. Jadi inti iman kita itu adalah sebuah nama, yaitu Allah Tritunggal. Jadi bukan ajaran, bukan dogma, bukan juga aturan moral, tapi sebuah nama. Artinya apa? Kalau inti iman kita sebuah nama, maka iman kita itu adalah sebuah relasi dengan yang punya nama itu. Maka mengenal Allah Tritunggal tidak hanya cukup mengenal lewat kepala, tetapi terutama percaya, punya relasi dengan Allah Tritunggal, dan itu menggerakkan kita untuk hidup sesuai dengan relasi dan kepercayaan kita itu. Karena relasi itu juga menentukan tingkah laku kita. Relasi dengan orang-orang baik, ya, itu akan membuat kita juga perilaku dan tutur kata kita itu baik.
Relasi dengan orang yang kurang baik juga menentukan perilaku kita. Maka kalau kita berrelasi dengan Allah Tritunggal, ya, itu hendaknya juga tampil, nampak dalam perilaku kita. Nah itu, maka dibaptis dalam nama Allah Tritunggal berarti hidup secara baru dalam Kristus dan kuasa Roh-Nya, hingga kita dapat berelasi dengan Allah Bapa. Artinya kita menjadi anak-anak Allah. Jalan utama menjadi pribadi triniter adalah pertobatan yang sudah ditandai dengan pembaptisan. Maka baptis, seperti akan kita lihat nanti, itu merupakan kehidupan yang baru. Karena sekarang hidup kita tidak hanya ditandai relasi kita dengan dunia ini, dan juga dengan manusia-manusia lain, tapi dengan dibaptis kita berelasi dengan Allah Tritunggal sendiri. Nah, maka dalam kesempatan ini akan dilihat relasi antara pertobatan, baptisan, dan hidup sebagai pribadi triniter. Ini yang mau kita lihat. Bagaimana dari Katekismus Santo Ambrosius, kita bisa menimba inspirasi menjadi pribadi yang triniter. Sebenarnya pribadi triniter itu kita alami setiap kali, khususnya kalau kita berdoa Bapa Kami. Ini contoh pribadi triniter itu kalau kita berdoa Bapa Kami. Karena apa? Karena satu, kita bisa berdoa Bapa Kami karena diajarkan oleh Allah Putra, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita hanya bisa menyapa Allah sebagai Bapa kalau Roh Kudus dalam diri kita menyapa ya Aba ya Bapa. Jadi lihat bagaimana berdoa Bapa Kami itu sudah menyatukan kita dengan Allah Tritunggal. Karena apa? Karena yang mengajarkan Allah Putra, yang memampukan Allah Roh Kudus, sehingga kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa dalam doa Bapa Kami. Itu sebabnya doa Bapa Kami adalah doa yang paling agung. Bahkan bisa dikatakan semua kabar sukacita ada dalam doa Bapa Kami. Maka suster, ibu bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, setiap kali kita berdoa Bapa Kami, kita ada dalam relasi dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena hanya mereka yang sudah diajari oleh Allah Putra, dimampukan oleh Allah Roh Kudus, yang mampu berdoa Bapa Kami, menyapa Allah sebagai Bapa. Ini pribadi triniter. Contohnya itu ya, doa Bapa Kami. Oke, sekarang kita lihat beberapa hal yang menarik dari Katekismus Baptis Santo Ambrosius. Gital dan pribadi triniter. Apa hubungannya gital dan pribadi triniter? Ya, ada. Nah, kalau kita melihat Mazmur 43 ayat 4 ya. Jadi ini salah satu Mazmur yang hendak dibahas oleh Santo Ambrosius ketika dia mau mengajarkan apa itu pembaptisan. Salah satunya dia tarik dari Mazmur 43 ayat 4 yang bunyinya, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Maka gitar saya hubungkan dengan kecapi ya dalam Mazmur 43 ayat 4 ini ya. Nah, itu. Jadi ada hubungan menurut Santo Ambrosius antara kecapi yang ada dalam Mazmur ini dan pertobatan dan pembaptisan. Kita lihat apa komentar Ambrosius. Santo Ambrosius membaca Mazmur 43 ayat 4 tadi, bukan ayat 4, sebagai sebuah gambaran tentang baptisan Kristen. Seperti Daud menghadap altar Allah, demikianlah orang yang dibaptis pertama-tama menghadap barat, simbol kematian, lalu menghadap timur, simbol kehidupan, sebagai ungkapan pertobatan, melupakan hidup lama untuk menjalani hidup yang baru. Jadi dulu praktek pembaptisan seperti itu. Dulu praktek pembaptisan itu baptis selam. Jadi orang akan datang pertama-tama dengan menghadap barat dulu. Menghadap barat, lalu kemudian setelah menghadap barat masuk ke ruang baptis, lalu dia akan berbalik dan menghadap ke timur dan kemudian dibaptis. Menghadap timur artinya memberikan punggung kepada arah mata angin dari barat. Nah, maka itu adalah simbol ya. Artinya apa? Artinya dengan dibaptis orang memberi punggung kepada kematian.
orang memberi punggung kepada hidup yang lama, hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan cinta kasih Allah. Itulah makna pembaptisan. Memberi punggung kepada dosa, memberi punggung kepada kematian, dan menatap kehidupan. Lalu setelah menghadap timur, kemudian orang akan dituntun masuk ke dalam kolam baptisan, lalu dibaptis di situ. Sambil memberikan punggung kepada masa lalu, hidup penuh dosa. Nah, itulah yang yang bisa dilihat oleh Santo Ambrosius dalam Mazmur 43 ayat 4 tadi ya. Menghadap mesbah Allah itu identik dengan menghadap timur. Artinya menghadap di mana Allah berada. Artinya menatap kehidupan. Nggak mungkin orang menatap Allah itu kemudian menjumpai kematian. Ini bukan hanya kematian fisik, tapi juga kematian rohani. Maka tidak mungkin menghadap timur, yaitu menghadap wajah Allah. Timur itu lambang matahari terbit, lambang kehidupan, dan kemudian menemui kematian tidak mungkin. Maka barang siapa menghadap wajah Allah, barang siapa menghadap mesbah Allah, dan menurut Ambrosius barang siapa dibaptis, itu akan hidup. Karena dia sudah memberi punggung, melupakan dosa-dosa, melupakan masa lalu. Nah, itulah hubungan antara menghadap mesbah Allah dengan baptisan. Seperti Daud diperbaharui sukacitanya, seperti masa mudanya dulu, sebagaimana tampil dalam Mazmur 43 tadi, demikianlah Allah membaharui sukacita dalam batin kita sebagai buah dari pertobatan. Maka setiap kali orang yang hidup rohaninya itu diperbaharui, dia akan ada sukacita. Ini tampil dalam misalnya juga dalam tulisannya Bapak Paus Fransiskus. Tidak pernah ada orang beriman wajahnya itu muram. Atau memakai bahasanya Bapak Fransiskus, wajahnya itu panjang. Panjang berarti, nah itu panjang. Mukanya itu penuh dengan kemuraman. Tidak. Salah satu tanda kekudusan adalah sukacita. Nah, itu salah satu tanda kekudusan, yaitu wajahnya menampilkan sukacita. Maka baik suster Bapak Ibu yang berdevosi kepada kerahiman ilahi juga menampilkan murah senyum itu sebagai cerminan sukacita kita. Artinya kita lebih dekat, selangkah lebih maju dalam kekudusan. Nah ini, itulah buah dari pertobatan, buah dari kebaruan rohani kita. Wajah penuh sukacita, sebagaimana ditafsirkan oleh Ambrosius dalam Mazmur 43 tadi. Lalu saya lanjutkan, roh sukacita itu terungkap dengan gambaran kecapi. Ya. Jadi roh sukacita menurut Ambrosius itu ditampilkan dalam Mazmur tadi melalui kecapi atau melalui gitar. Saya kutip apa yang dikatakan Santo Ambrosius, kecapi adalah tubuh jasmani kita ketika ia mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Itu. Kecapi yang dapat memuji Allah dalam sukacita karena menerima 7 karunia Roh Kudus dalam baptisan, menghasilkan melodi indah dalam pekerjaan baik. Nah, itu lihat bagaimana tubuh dan jiwa itu digambarkan seperti kecapi dan melodi yang dihasilkannya. Sebagaimana kecapi yang sudah disetem dengan baik menghasilkan melodi, demikian juga kita. Kalau tubuh kita sudah dialiri air baptis, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik sebagai melodinya. Nah, ini cara Bapak-bapak gereja memberikan katekese seperti itu. Pakai banyak simbol, pakai banyak gambaran. Jadi seperti halnya gitar yang baik, yang stem dengan baik, itu akan melahirkan melodi yang indah, demikian juga tubuh kita. Kalau sudah dibaptis sebagai simbol pertobatan, akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, ini ajaran Santo Ambrosius terkait dengan pembaptisan. Maka apa relasi antara Mazmur 43 ayat 3 dan ayat 4 tadi dengan pribadi Triniter? Saya menyimpulkannya demikian. Baptisan adalah puncak dari pertobatan. Dan pertobatan membuahkan sikap batin, yaitu sukacita, yang melimpah pada perbuatan baik,
seperti kecapi atau gitar menghasilkan melodi yang indah. Jadi ingat, jadi dengan demikian perbuatan baik kita itu bukan cara kita untuk mendapatkan tiket ke surga. Kerap kali kita berpikir, aku berbuat baik supaya dapat pahala. Kerap kali kita berpikir, aku datang ke gereja supaya kemudian aku bisa mendapatkan sesuatu dari Allah. Oh, ternyata bukan itu ya. Perbuatan baik kita adalah sukacita yang melimpah. Perbuatan baik kita adalah buah dari pertobatan. Dan pertobatan artinya apa? Yaitu memberi punggung pada dosa, memberi wajah kepada Allah. Itulah simbol pembaptisan, itulah simbol menghadap mezbah Allah seperti yang ada dalam Mazmur 43 tadi. Maka pribadi Triniter adalah pribadi yang sudah memberi punggung pada dosa pada hidup lama, sehingga hidupnya penuh dengan sukacita, dan dari sukacita yang melimpah, lahirlah perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini, maka sekali lagi, perbuatan baik adalah kelimpahan dari sukacita kita. Maka tidak pernah ada orang itu berbuat baik dengan mukanya itu yang murung. Nah, itu perbuatan baiknya terpaksa itu. Ya, tapi ya ada juga sih buahnya juga ada. Yang penting berbuat baik, ada hasilnya, tapi tidak memberikan banyak manfaat rohani. Kalau perbuatan baik dilakukan dengan terpaksa. Mungkin pada tahap tertentu oke, levelnya terpaksa. Lama-lama kebiasaan bisa ditingkatkan sehingga berbuat baik dengan penuh sukacita. Itu saya punya flat. Saya tinggal di flateran. Saya bisa melihat perilaku para frater terutama ketika masa Prapaskah. Ada frater yang menjalani pantang dan puasa dengan penuh sukacita. Asik hari Jumat, saatnya berpantang. Senang dia. Karena apa? Karena itu momen bagi dia untuk melatih rohani dan sikap lepas bebas. Artinya dia tidak lagi terikat pada apa yang dia sukai. Jumat pada masa Prapaskah biasanya kami tidak ada daging, ya. Bahkan ada beberapa frater yang makan hanya sekali. Mereka melakukan dengan sukacita, tapi ada juga frater yang sedih kalau hari Jumat, ya nggak ada daging. Tapi terpaksa, karena memang dari dapur seminari tinggi, Jumat di masa Prapaskah tidak memasak daging. Ada macam-macam. Tetapi untuk orang yang betul-betul memberikan punggung pada masa lalu, pada dosa, dia akan melahirkan sukacita yang berlimpah dalam perbuatan baik. Nah, ini. Maka pribadi Triniter adalah dia yang dapat menjaga keseimbangan antara yang jasmani dan yang rohani. Seperti melodi yang cantik hanya dapat lahir dari senar atau kecapi gitar yang berada dalam keseimbangan. Tidak terlalu kaku, tapi juga tidak terlalu kendor. Ya, inilah pribadi Triniter. Dia itu hidupnya seimbang, seperti kecapi. Kecapi atau gitar itu kan kalau di stem dengan cocok, tidak terlalu kaku atau tidak terlalu kendor, akan melahirkan melodi yang indah. Demikian juga pribadi Triniter. Buah pertobatannya adalah keseimbangan dalam hidup yang semakin sulit dicari zaman sekarang. Tadi bagus sekali, salah satu intensi untuk bangsa masyarakat kita adalah tidak tergantung dengan gadget atau gawai. Karena memang hidup seimbang itu tidak mudah. Sekarang frater-frater saya amati, itu kalau buka konten itu bisa 2-3 jam. Nggak terasa itu, lihat-lihat video short YouTube gitu ya, lihat-lihat reel Instagram atau lihat-lihat TikTok. Itu kan hanya video-video singkat 1 menit, 3 menit, tapi nggak terasa tiba-tiba 3 jam habis. Maka kalau saya tanya, kamu ngabisin waktu berapa lama nonton video short movie, TikTok, dan Instagram reel? Ya 2-3 jam, Romo. Berapa lama kamu membaca kitab suci? Mulai mikir ya. 10 menit, 15 menit, ya kan? Berapa lama kamu meditasi di hadapan Sang Maha Kudus? 20 menit, setengah jam. Berapa lama kamu olahraga? Ya itu, gara-gara gawai hidup tidak seimbang. Maka buah dari pertobatan yang merupakan juga perilaku pribadi Triniter adalah keseimbangan hidup. Hanya orang yang hidupnya seimbang yang juga penuh dengan sukacita.
Karena segalanya kemudian ada dalam keteraturan. Teratur bukan berarti perkara bisa mengatur, tidak. Teratur itu hidup ungkapan sebagai iman juga teratur. Karena kalau kita lihat kitab Kejadian, ya kan, Allah itu menciptakan dalam keteraturan. Dalam kitab Kejadian kita lihat bagaimana sebelum Allah menciptakan, dikatakan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1, bumi itu tidak berbentuk, gelap, gulita, dan kosong. Tuh, tidak berbentuk, gelap, gulita, dan kosong. Itu seperti keadaan kamar yang tidak rapi. Nggak berbentuk, ya, nggak jelas. Mana lemari baju, mana kasur, mana spray, nggak berbentuk. Berantakan. Kosong artinya tidak ada sesuatu yang bisa diingat karena nggak teratur. Ya, dan gelap gulita. Nah, itu maka ketika Allah menciptakan sebenarnya menciptakan keteraturan, ya. Dia mulai memisahkan gelap dari terang, dia memisahkan daratan dari air, air pun dipisahkan, air di laut dan air di awan di atas, ya kan. Dia juga mulai menciptakan bintang-bintang, bulan, matahari di atas, dan daratan pun dia atur, ya kan, dengan menciptakan tanaman-tanaman, ada tanaman rumput-rumputan, ada pohon yang berbuah. Itu keteraturan ciptaan. Maka keseimbangan hidup, keteraturan hidup juga disiplin kita mengatur waktu. Nah, itu adalah ungkapan dari iman kita. Hanya orang yang bisa meninggalkan ketergantungannya, ketergantungan pada gadget, ketergantungan pada hal-hal lain, ya, dan mulai hidup teratur. Hanya orang-orang itu yang kemudian bisa menjalani hidup dengan bermakna, dan dengan hidup yang bermakna dia ada sukacita, dan sukacita yang melimpah melahirkan banyak perbuatan baik sebagai melodi yang indah. Inilah pribadi Triniter. Karena Allah Triniter adalah Allah pencipta, dan Allah mencipta dengan keteraturan. Maka kalau kita itu pribadi Triniter berkat baptisan, ya hendaknya tingkah laku kita mengikuti Allah pencipta, karena kita dengan dibaptis ambil bagian dalam relasi itu. Maka ini salah satu tanda kita ini pribadi Triniter, yaitu keseimbangan hidup kita. Dan keseimbangan hidup muncul ketika kita bisa meninggalkan semua ketergantungan kita. Dan dengan demikian ada sukacita melimpah dalam perbuatan baik. Seperti gitar tadi itu. Menghasilkan melodi yang indah. Karena hidup dalam keseimbangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah air mata dan pribadi Triniter. Nah, ini air mata. Ini biasanya cowok-cowok itu anti air mata. Sejak kecil diajarin jangan menangis. Kamu kan cowok. Tidak juga, ya. Maka nanti Bapak Ibu atau ada opa oma di sini, ya. Kalau ada cucu atau anaknya laki-laki nangis, nggak apa-apa. Karena ada saatnya orang menangis. Nangis tidak tergantung pada gender. Laki-laki pun bisa menangis, ya kan? Yesus pun menangis. Ada yang tahu kapan Yesus menangis? Ada yang bisa menjawab? Kapan Yesus menangis? Secara eksplisit dikatakan dalam Injil. Lalu Yesus menangis. Lazarus. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Menangisi Lazarus. Yesus pun menangis. Maka tidak benar kalau kita mengajarkan anak kita, cucu kita yang cowok jangan menangis, no. Karena air mata itu punya makna. Santo Ambrosius pun tidak anti air mata. Karena dia kemudian menarik sesuatu yang sangat bermakna terkait dengan air mata. Ini Kristus terguncang jiwanya ketika ia membangkitkan Lazarus dan menangis di sana untuk menghapus segala dosa Lazarus dengan air matanya. Namun sekarang ia menangis dan membasuh wajahnya secara batin. Nah, ini. Jadi tangisannya Yesus pada saat Lazarus mati itu bukan sekedar tangis haru, tangis belas kasih, tapi juga tangis pengampunan. Maka ketika ia menangis, ia tidak hanya mengungkapkan belas kasih,
tapi juga air mata Yesus membasuh dosa-dosa Lazarus. Itu menurut Santo Ambrosius. Kebutaan Paulus adalah Kristus yang menangis. Ingat, kalau kita menangis, ya kan, kita tidak bisa melihat dengan baik. Karena wajah kita ditutupi dengan air mata. Maka Santo Ambrosius juga menafsirkan Paulus yang buta, yaitu ketika dia ada dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damaskus, itu pun sebagai tangisan Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus mampu melihat kembali, Kristus membasuh wajahnya sendiri. Ia membasuh wajahnya sendiri ketika Paulus dibaptis, supaya melalui Paulus banyak orang mampu melihat wajah Kristus. Menarik itu ya. Jadi wajah Paulus itu menampilkan wajah Kristus. Ya, itulah orang yang dibaptis. Orang yang dibaptis itu menampilkan wajah Kristus. Karena apa? Karena Allah Tritunggal yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Maka ketika kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, kita diserupakan dengan Kristus. Maka baptisan itu seperti air mata Kristus yang membasuh wajah kita. Seperti ketika Paulus dibaptis, air matanya itu membasuh wajah Paulus. Sehingga apa? Sehingga setiap kali orang memandang wajah Paulus, orang memandang Kristus juga. Demikianlah pribadi Triniter. Wajahnya memantulkan wajah Kristus berkat pembaptisan yang menurut Santo Ambrosius, air baptis adalah air mata Kristus yang membasuh wajah kita dan batin kita dari dosa-dosa. Sehingga wajah dan batin kita menampilkan wajah dan hati Tuhan sendiri. Nah, ini bisa dijadikan nanti penjelasan apa itu makna air baptis. Ya, kita lanjutkan. Kristus menangisi Lazarus agar dosa-dosanya dihapuskan hingga ia hidup lagi. Ya, itu ya. Jadi kan baptis itu kan mati bagi dosa tapi hidup bagi Allah. Demikianlah dosa-dosa Paulus dibasuh oleh air baptis agar mampu membawa wajah Kristus kepada dunia. Penyesalan dan tobat orang berdosa itu membangkitkan belas kasih dan tangisan gereja. Jadi tobat orang berdosa itu membuat gereja menangis. Ambrosius membandingkan tangisan gereja dengan tangisan Maria dan Marta. Jadi ketika Lazarus wafat, dan wafat itu adalah simbol dosa, ya kan? Itu yang menangis adalah Marta dan Maria. Dulu bapak-bapak gereja tidak puas berhenti pada fakta itu. Ketika Marta dan Maria menangis, tidak hanya itu. Tapi apa maknanya? Maka Ambrosius mengatakan, kalau kematian Lazarus itu adalah simbol dosa, maka tangisan Marta dan Maria itu adalah tangisan gereja. Tangisan mereka bagi Lazarus yang mati membuat Kristus menangis. Tangisan Kristus adalah simbol air baptis. Membasuh dosa orang yang dibaptis sehingga ia hidup lagi. Juga kalau kita tidak bisa bertobat, karena kekerasan hati kita, tangisan Kristus mampu membangkitkan tobat dan tangis batin kita. Lihat bagaimana Kristus sampai sekarang terus menangis sebenarnya, ya kan? Dan tangisan Kristus itu tampil satu dalam air baptis yang membasuh wajah kita, membasuh batin kita, sehingga hati kita dan wajah kita serupa dengan hati dan Kristus sendiri. Kalau kita ingat misalnya doa kerendahan hati ya, mohon kerendahan hati kan kita awali dengan Tuhan jadikanlah hatiku serupa dengan hatimu. Nah itu, baptis itu membuat kita wajah dan hati kita serupa dengan wajah dan hati Tuhan sendiri. Maka panggilan kekudusan itu setiap orang yang dibaptis, bukan hanya panggilan suster dan imam, tidak. Setiap orang yang dibaptis itu dipanggil menuju kekudusan. Artinya apa? Menjadi kudus artinya memantulkan wajah Kristus kepada orang lain. Maka hendaknya orang itu betah memandang wajah kita. Wajah orang kudus itu menyenangkan dilihat. Contohnya apa? Contohnya Ibu Teresa dari Kalkuta. Udah uzur, udah lansia, tapi setiap kali kita memandang wajah dan senyumnya kita merasa teduh. Demikian juga dengan Bapak Yohanes Paulus II. Di saat-saat ajalnya, wajahnya yang uzur, sudah lansia begitu menampilkan
wajah penuh kepasrahan, penuh penyerahan. Itu penuh dengan kekudusan. Kita betah melihat wajah orang kudus itu ya. Karena apa? Sudah dibasuh oleh air mata Kristus, yaitu simbol air baptis yang ditampilkan melalui air baptis. Kalau orang nggak bertobat, Yesus akan menangisi dia. Dan tangisan Kristus bisa pelan-pelan melobangi hatinya yang keras batu itu sehingga menjadi hati yang penuh pertobatan. Jadi selama masih ada orang yang keras hatinya, yang tidak mau bertobat, Kristus akan terus menangis. Nah, itu. Dan membuat hati orang yang keras hatinya itu pelan-pelan akan bolong juga. Maka pribadi Triniter adalah bukan hanya pribadi yang sudah dihapus dosanya oleh air mata Kristus, yang sudah dibasuh wajahnya oleh air mata Kristus, tapi juga pribadi Triniter adalah pribadi yang percaya. Sejahat-jahatnya orang, selalu terbuka pintu tobat baginya karena Kristus menangis untuk dia. Nah, inilah pribadi Triniter. Ya, itu. Oke, saya lanjutkan. Bagi Ambrosius, tangisan tidak hanya mengungkapkan sesal dan tobat, namun juga akibat dari sikap pengikut Kristus yang menyangkal kenyamanan dunia. Yaitu, tangisan bukan hanya sesal, tangisan bukan hanya simbol tobat, tapi juga tangisan adalah simbol dari kesulitan hidup. Artinya apa? Kalau kita bertobat, itu kan nggak gampang. Siapa sih yang bisa mengatakan gampang meninggalkan kebiasaan lama yang menyenangkan? Siapa sih yang mengatakan gampang untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita? Siapa yang bisa mengatakan gampang untuk misalnya hidup secara baru dalam disiplin, ikut waktu? Ya. Tidak gampang itu semua. Tapi selama kita berjuang dan menemui kesulitan, nah itulah simbolnya air mata itu. Maka air mata bukan hanya simbol sesal, simbol tobat, juga simbol dari belas kasih Tuhan Yesus, tapi juga air mata adalah simbol perjuangan hidup kita untuk hidup dalam pertobatan. Maka menyangkal diri dan memikul salib dapat melahirkan banyak penderitaan. Salah satunya melalui air mata itu. Ya, menarik ini. Maka sekali lagi Santo Ambrosius pun melihat air mata sebagai sebuah lambang dari pertobatan, tapi juga lambang dari perjuangan. Maka Santo Agustinus itu punya sebutan. Ada yang tahu nggak sebutan Santo Agustinus? Dikaitkan dengan air mata. Santo Agustinus adalah anak dari doa dan air mata Santa Monica, ibunya. Ya. Kalau kita tahu perjalanan hidup Santo Agustinus ya, doa dan air mata Santa Monica membasuh hidup Santo Agustinus, membasuh wajah dan hati Santo Agustinus, sehingga Agustinus bisa kemudian menemukan Tuhan. Nah, ini. Maka kalau saya hubungkan dengan Paus Fransiskus lagi ya, dalam salah satu surat apostoliknya, Paus Fransiskus mengajak umat Katolik untuk belajar menangis. Artinya apa? Punya kepedulian. Itu. Tangisan pun simbol kepedulian. Seperti Yesus peduli dengan hati kita. Seperti Santa Monica peduli dengan Santo Agustinus anaknya. Demikian juga kita diundang untuk belajar menangis. Bukan hanya pertama-tama peduli pada hati dan pertobatan kita, tapi juga peduli pada sesama yang kerap kali dilupakan dan menderita. Nah, itulah ajakan Paus Fransiskus. Marilah kita belajar menangis. Artinya peduli pada yang lain yang menggerakkan belas kasih kita. Nah, ini saya. Maka jika seseorang ingin maju dalam kehidupan rohani, janganlah ia mengejar kesenangan atau kenikmatan duniawi. Sebaliknya, carilah apapun yang dipenuhi dengan rasa sakit dan air mata. Nah, itu. Ini Santo Ambrosius itu. Carilah apapun yang dipenuhi dengan rasa sakit dan air mata. Ini bukan berarti kita mencari penderitaan, tidak.
tapi penderitaan adalah konsekuensi dari perjuangan hidup kita sebagai pribadi triniter. Maka menjadi pribadi triniter bukan perkara gampang, mudah. Detik demi detik diundang untuk konsisten dengan baptisannya. Menit demi menit dijalani dengan penuh kesetiaan karena martabat baptisannya, dan itu tidak mudah. Tapi itulah yang membuat kita lebih maju dalam kehidupan rohani. Nah, ini tidak mudah memang, tapi itu yang membuat hidup kita bermakna. Nah, ini nasihat dari Santo Ambrosius. Maka relasi dengan air mata dengan pribadi triniter adalah baik air mata Kristus, Marta dan Maria maupun gereja adalah air mata yang membual atau yang seperti air bah gitu ya, karena kepedulian kepada mereka yang menderita akibat dosa. Kerap kali kita senang kalau melihat musuh kita, orang yang kita benci itu gagal. Kerap kali kita senang gitu. Akhirnya jatuh juga orang yang kita benci. Kita bertepuk tangan ketika ada kegagalan yang dialami oleh orang yang tidak kita sukai. Saya ingat ketika saya frater ya. Ketika saya frater, saya punya teman frater. 1 tahun di bawah saya. Sedihnya saya adalah teman frater saya ini, adik kelas saya ini, setiap kali ada teman lain yang mengundurkan diri atau disuruh mundur oleh Romo Rektor, dia membisikkan kepada saya, Ut, satu saingan hilang. Wah, dia senang banget ada teman fraternya keluar. Karena dia menganggap satu saingan hilang. Untung dia nggak jadi Romo. Nah, kalau dia jadi Romo, kalau ada Romo yang keluar, dia akan bisik kepada saya, Ut, satu saingan hilang. Waduh, bahaya itu ya. Nah, itu. Orang yang punya kepribadian triniter tidak akan seperti itu. Sejahat-jahatnya pribadi itu, sebenci-bencinya dia, tidak akan bahagia kalau orang yang tidak dia suka itu mengalami penderitaan. Dia akan punya tetap kepedulian. Pun kalau orang itu tidak dia sukai. Kalau orang yang tidak disukai itu menderita, dia tetap peduli. Nah, itulah air mata. Air mata kita bagi siapa saja yang menderita. Maka sikap peduli, terutama bagi yang miskin dan tersingkirkan, adalah salah satu etika utama bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu punya etika yang sangat sederhana, yaitu punya kepedulian dan tidak serakah. Itu etika bangsa Yahudi. Sederhana, peduli dan tidak serakah. Akan kita lihat nanti. Maka sikap peduli yang menghasilkan air mata, kepedulian inilah yang dapat menggerakkan orang untuk memberi hidup kembali kepada mereka yang sudah ada di bibir jurang kematian karena kemiskinan, kesepian, dan keputusasaan. Maka pribadi triniter adalah mereka yang punya kepedulian. Simbolnya adalah air mata tadi. Seperti Yesus menangisi hati yang tidak bertobat. Seperti gereja menangisi mereka yang bertobat juga melalui baptisan, ya kan? Maka air mata gereja sebenarnya air mata Kristus juga. Demikian juga kita yang sudah dibasuh dengan air mata Kristus melalui air baptis, diundang juga untuk menangisi mereka yang menderita. Artinya punya kepedulian. Inilah pribadi triniter dihubungkan dengan air mata. Maka pribadi triniter adalah dia yang punya kepedulian terhadap sesamanya. Seperti Allah Tritunggal dalam Kristus peduli dengan manusia, khususnya dan seluruh alam ciptaan pada umumnya. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga adalah melupakan. Maaf tadi terlalu cepat. Melupakan dan pribadi triniter. Kerap kali sekarang kita punya membaca kerap kali ya slogan melawan lupa, seolah-olah semua harus diingat. Betul, ada yang diingat, tapi Santo Ambrosius bagus sekali tuh. Jangan hanya mengingat, ada saatnya juga melupakan. Ya, kerap kali kita kemudian menganggap melupakan itu negatif. Apalagi sekarang dengan gadget semua bisa di-save, bisa disimpan, artinya nggak akan dilupakan. Maka sebenarnya internet itu sadis loh. Dia nggak akan melupakan rekam jejak kita. Karena semua yang pernah kita masukkan ke dalam internet akan direkam. Maka rekam digital kita akan ada di sana. Maka internet itu sadis sebenarnya. Dia mengingat kita. Selalu.
dan tidak akan melupakan. Tetapi sebagai manusia, kita nggak akan manusiawi kalau tidak pernah melupakan. Kita nggak kapasitas hati dan otak kita nggak akan mampu kalau kita hanya mengingat. Kita juga perlu melupakan. Santo Ambrosius mengajarkan itu. Nah, dikaitkan dengan melupakan, Santo Ambrosius menghubungkan melupakan dengan kematian. Ada jenis kematian lain yang membawa kehancuran segala keinginan duniawi. Bukan dalam arti dunia alamiah, melainkan dalam arti pelanggaran. Kita mengalami kematian ini, dikuburkan bersama dalam baptisan dan kematian Kristus. Mati bagi segala hal duniawi ketika kita mengalami derita kelupaan akan kebiasaan-kebiasaan lama. Ini lupa yang dimaksudkan Ambrosius, yaitu melupakan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Melupakan hal-hal yang menyenangkan, tapi membuat hidup kita tidak bermakna. Melupakan kecanduan-kecanduan kita. Tuh kan, betul? Ada saatnya juga kita melupakannya, nggak hanya mengingat. Melupakan kebiasaan jelek, ya. Melupakan juga dendam kita, melupakan kebencian kita. Kadang-kadang ya kita maunya mengingat aja juga hal-hal yang sebenarnya membuat hidup kita itu tidak baik. Tapi kita maunya mengingat aja. Ambrosius mengajarkan kematian bagi dosa juga dihubungkan dengan melupakan dosa. Karena lupa juga akan kita lihat nanti, dalam mitologi Yunani dikaitkan dengan kematian. Nah ini, dalam homilinya atas Lukas 9 ayat 60, Ambrosius membedakan 3 jenis kematian. Kematian alamiah dalam tubuh jasmani kita, kematian dalam dosa ketika kita mengabaikan Kristus, dan kematian bagi dosa dalam baptisan. 3 jenis kematian. Kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian bagi dosa dalam baptisan. Bagi Ambrosius, mati bagi dosa dalam baptisan diwujudkan dengan melupakan apa yang dulu biasa kita anggap sebagai sumber-sumber kenikmatan. Itu mati bagi dosa, yaitu melupakan. Ini akan dilanjutkan oleh Santo Agustinus. Godaan bagi dosa itu kerap kali nggak datang dari setan, ya. Godaan dosa itu kerap kali kita sendiri yang menciptakan ketika kita mengingat kenikmatan-kenikmatan itu, ya. Misalnya apa? Misalnya ketika kita masa Prapaskah, kita tahu kita akan pantang jajan es krim misalnya untuk mati raga. Aku pantang jajan es krim. Suatu ketika sudah 3 minggu kita pantang, tapi karena kita pengen makan es krim, tiba-tiba dan ketika jalan tahu-tahu ada di toko es krim, kita mulai berhadapan dengan dilema. Aduh, kalau nggak beli es krim, moodku akan jatuh, hari-hariku akan kelam. Tapi kalau aku beli es krim, aku membatalkan pantangku selama masa Prapaskah. Beli enggak, beli enggak, beli enggak. Tapi karena keputusan aku mengatakan tidak beli. Wah, kita mulai menjauhi toko es krim. Tapi pas sampai rumah kita ingat lagi, aduh kenapa aku nggak beli es krim ya? Nyesel dia nggak beli. Nah itu berarti masih mengingat kenikmatan-kenikmatan lama, kenikmatan-kenikmatan muncul karena dosa. Aduh kenapa aku nggak ambil ya kesempatan itu ya? Aduh kenapa aku nggak memanfaatkan ya? Padahal itu tidak baik. Ya. Nah itu ajaran Santo Agustinus. Maka lupakan itu. Relakan itu, lepaskan itu. Itulah mati bagi dosa, yaitu melupakan sumber-sumber kenikmatan. Kalau dikaitkan dengan satu mitologi Yunani, kelupaan sebenarnya bentuk kematian. Dalam mitologi Yunani ada sungai Lete, yaitu sungai kelupaan. Sungai yang dijaga oleh Hades, penjaga dunia orang mati, yang airnya dapat membuat orang lupa akan kehidupan sebelumnya. Ya itu. Jadi dalam mitologi Yunani itu ada sungai yang namanya sungai Lete. Orang yang minum air sungai Lete, dia akan lupa akan kehidupan sebelumnya. Artinya apa? Dia bukan dirinya lagi. Orang yang dibaptis seperti itu. Dia bukan dirinya yang dahulu. Karena sekarang dia hidup secara baru. Hidup sebagai pribadi triniter. Dengan melupakan sumber-sumber dosa yang lama. Maka bagi Ambrosius, air baptis yang diterima orang Kristen tidak
menghapus ingatan akan kehidupan sebelumnya, tapi menghapus segala hasrat duniawi manusia lama. Air baptis membasuh dan menyingkirkan semua kerinduan dan kesukaan akan hasrat-hasrat lama itu. Sehingga keinginan orang yang dibaptis selalu terarah pada tujuan hidup yang baru. Itulah artinya kekudusan. Ya. Itu seperti kita begini, kan kita secara alamiah itu tidak suka pada hal-hal yang misalnya berbahaya. Ya. Coba kalau dulu saya ketika kecil ya, itu saya dikerjain sama om saya. Dulu ada yang namanya trafo. Trafo itu kan kayak pembangkit listrik kecil gitu ya. Tapi walaupun dia kecil, kalau disentuh dengan tangan itu akan ada listrik gitu kan ya. Kita akan kaget gitu. Itu secara alamiah kita akan menghindari aliran listrik seperti itu. Ketika kita menyentuh trafo yang punya listrik, kita akan langsung menarik tangan karena tahu itu bahaya. Itu sesuatu hal yang alamiah. Ada mekanisme pertahanan diri. Demikian juga ketika kita kepanasan, kita menarik tangan kita. Secara rohani itu yang dialami oleh orang yang dibaptis. Orang yang dibaptis juga punya intuisi untuk menghindar dari dosa. Begitu dia bersentuhan dengan sumber dosa, dia akan langsung narik diri. Set, aku nggak mau. Itu yang dimaksud oleh Santo Ambrosius. Dia punya hasrat untuk lepas dari segala yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itulah buah dari pembaptisan. Maka melupakan adalah bentuk melepaskan agar akal kita memberi ruang pada kerinduan akan Kristus. Menurut Ambrosius, kehidupan imam dan katekis mengingatkan setiap orang Kristen apa artinya melupakan, sebagai bentuk melepaskan agar terikat pada Tuhan. Maka, sebagai penutup, pribadi Triniter dikaitkan dengan melupakan adalah pribadi yang spontan menolak dosa. Seperti orang spontan menarik tangannya dari api kalau kepanasan, seperti orang yang secara spontan menarik tangannya dari setruman listrik. Demikianlah pribadi Triniter itu tidak akan mencoba dosa. Sekali-kali seperti Adam dan Hawa di Taman Firdaus ya. Sekali-kali makan buah pengetahuan, sekali-kali nggak akan begitu. Dia akan langsung menarik diri kalau tahu ini sumber dosa. Dia tidak akan coba-coba. Ibu bapak dan para suster, inilah pribadi Triniter dikaitkan dengan baptisan, dengan pertobatan, dikaitkan dengan gitar, dengan air mata, dengan melupakan. Ya, saya cukupkan dulu sharing saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Romo, penjelasan dan pengajaran yang luar biasa sekali, terutama bagi kaum bapak-bapak dulu ya. Dahsyat, mulai malam ini jangan khawatir untuk menangis. Ya, ada pembelaan dari Romo Uut ya. Ya, mungkin sebelum tanya jawab, Pak Gun, apa kita foto dulu? Nah, langsung aja Pak, langsung aja. Langsung ya, oke ya. Jadi sesuai tadi ini banyak sekali pertanyaan Romo, tapi mungkin 5 pertama dulu ya kalau kita bahas, karena sesuai tadi ada 5 pertanyaan yang mendapatkan hadiah ya. Dimulai dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Vivi di Serpong. Dulu gereja melakukan baptisan dilakukan secara selam. Sejak kapan diubah menjadi baptis percik? Kemudian alasannya apa? Maknanya beda dong, karena selam dan percik sangat berbeda. Mohon penjelasan Romo karena hal ini yang jadi berbantahan baptisan Katolik nggak sah seperti gereja Kristen yang masih baptis selam. Thanks Romo Uud. Silakan Romo. Terima kasih. Ya, bisa dimaklumi kalau denominasi lain itu mengkritik baptisan kita. Karena kata baptisein itu artinya menenggelamkan. Lah kata baptisein yang kemudian menjadi baptis aja menenggelamkan. Masa orang Katolik cuma mengucurkan air ke dahi 3 kali. Itu kan nggak menenggelamkan, itu kan mengucurkan. Bagaimana kita menjawab? Kita jawab begini. 1.
bahwa sudah sejak abad pertama tidak hanya ada satu cara membaptis, tapi ada 3 cara. Cara pertama tentu yang normal, yang wajar, yang standar, yaitu dibaptis dengan menenggelamkan di air yang hidup. Apa artinya air yang hidup? Air yang mengalir, yaitu air sungai. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau tidak ada air yang hidup, tenggelamkanlah di air yang mati, yaitu air dalam kolam. Itu cara kedua. Tapi ingat, ada cara ketiga. Kalau nggak ada air mengalir, kalau nggak ada air kolam, ya sudah, basuh saja ke atas dahi, dibasuh. Jadi 3 cara ini sudah ada sejak abad pertama. Kalau mau buktinya sudah ada dalam sebuah kitab yang namanya Didache. Kitab Didache itu ditulis tahun 90. Bukan 1990, enggak. Tahun 90 Masehi. Artinya apa? Abad pertama Masehi. Bahkan kitab Didache lebih dulu ditulis sebelum kitab Wahyu. Dalam Perjanjian Baru. Artinya apa? Kitab Didache ditulis ketika muridnya 12 rasul masih hidup. Artinya ini tradisi yang sangat tua. Maka kita bisa menjawab kepada saudara-saudari kita denominasi Protestan maupun Reformasi dengan mengatakan sejak zaman dulu memang secara standar baptis itu selam. Tapi tetap dipraktekkan cara membaptis lain ketika tidak ada air sungai, ketika tidak ada air kolam, maka dibaptis dengan cara direciki. Maka yang penting bukan caranya. Yang penting adalah apa makna pembaptisan itu. Apapun caranya dibaptis berarti dibasuh dengan air. Itu yang paling penting. Ya, itu jawabannya. Ya, mungkin sebagai tambahannya, jadi Yesus pun waktu di Sungai Yordan mungkin diselam ya Romo ya, baptisnya. Ya itu yang standar memang seperti itu. Ya, oke, Yes. mungkin Bu Vivi bisa menjawab ya dari Bu Vivi. Ya. Kemudian yang kedua dari Bu Yanti, kenapa hanya gereja Protestan saja bisa melakukan baptis selam? Mereka melakukan seperti dulu Yesus. Ya, masih pertanyaannya masih sekitar sama Romo. Iya. Iya, jadi ya silakan mungkin Romo menjawab. Oke. Jadi bukan hanya mereka, kita juga kalau mau bisa. Bisa ya. Kita juga bisa. Kita juga bisa melakukan itu ya. Walaupun kemudian nanti di abad-abad ke-7, abad ke-8 ya, baptis selam itu juga mulai pelan-pelan digantikan oleh praktek dalam bejana baptis. Jadi tidak lagi di kolam tapi masuk ke dalam bejana yang ada dalam gereja. Jadi praktek baptis selam itu ya bukan satu-satunya cara sekali lagi ya. Tapi kalau gereja Katolik mau juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Misalnya yang saya tahu di paroki Kota Bumi itu ada kolam baptis, tapi ternyata cuman terjadi beberapa kali karena kebanyakan orang nggak mau juga dibaptis selam di situ ya, karena mungkin kedinginan atau nggak praktis ya atau apapun itu ya. Tapi kalau mau bisa sebenarnya, ya tentu dengan izin Bapak Uskup, tentu sebagai pemegang ajaran gereja tertinggi, kita juga bisa kok. Ya itu. Iya, mungkin Bu Yanti bisa dipahami ya. Kemudian Bapak Thomas, dulu orang baptis menghadap ke barat dan ke timur dan baptis selam. Alasan apa gereja Katolik tidak melakukan? Iya. Mungkin masalah menghadapnya nih. Iya, begini, kita memang perlu mengangkat kembali simbol-simbol itu penting. Bapak Paus Fransiskus juga sudah menyerukan itu ya. Dalam gereja Katolik ada bahaya kita terlalu mengandalkan akal, intelektual, tapi lama-lama kurang peka sama yang namanya keindahan dan simbol-simbol. Maka baik juga kita kembali menggali simbol-simbol baptisan seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, contohnya dari Santo Ambrosius. Tetapi daripada kita
kembali ke baptis selam, ya kan? Lalu juga mencoba menentukan kembali arah mata angin timur dan barat. Kita bisa mulai dari apa yang sudah ada dalam gereja Katolik lebih dahulu. Misalnya apa? Lilin. Lilin itu kan simbol terang. Lilin itu kan simbol cahaya. Sebenarnya cahaya itu juga yang mau dikatakan oleh arah timur. Timur ketika fajar menjelang itu kan matahari terbit di ufuk timur. Artinya timur adalah sumber cahaya. Itu sudah diwakili oleh lilin juga. Dan lilin ini yang dipakai ketika upacara Paskah. Jadi sebenarnya simbol-simbol itu sudah ada dalam simbol yang kita pakai ketika membaptis. Lalu juga diberikan kain putih. Kain putih itu sebenarnya baju baru. Karena apa? Santo Paulus mengatakan, ketika engkau dibaptis, engkau sudah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Jadi pakaian itu sebenarnya lambang dari Kristus itu sendiri yang kita pakai. Maka seperti yang dikatakan Ambrosius, ketika Paulus dibaptis, wajahnya menampilkan Kristus, demikian juga ketika kita mengenakan pakaian putih, hidup kita menjadi hidupnya Kristus. Nah, simbol-simbol ini yang perlu dijelaskan, simbol-simbol ini yang perlu dimaknai, sehingga baptisan kita sekarang tidak hanya masalah intelektual, pengajaran katekese, tapi juga berkenaan dengan simbol-simbol. Jadi, saya merasa pertanyaan ini bagus sebagai sebuah provokasi, pelan-pelan kita memperbaharui kembali simbol-simbol dan pemaknaan yang begitu kaya, khususnya dalam pembaptisan. Nah, ini tugas dari Komisi Kata-ketik yang ketuanya saya sendiri sebenarnya. Itu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Pak Thomas bisa memahami ya. Kebetulan ini langsung Pak Ketuanya ini nanti. Iya, kemudian pertanyaan dari Bu Silva ya, Romo Uut bila hidup seimbang di manage, lalu lama-lama jadi kebiasaan, apakah boleh? Atau yang diakui yang berjalan natural? Kira-kira bisa ditangkap, Romo? Yes, jadi apakah seimbang itu lalu menjadi kebiasaan dan kemudian iya, mungkin antara kebiasaan dengan keseimbangan itu sama apa enggak gitu kali ya? Ya, mungkin kalau Bu Silva bisa menjelaskan. open, ya langsung menjelaskan. Begini Romo. Ya. Nah, itu kan tadi Romo menyampaikan bahwa hidup seimbang ketika hidup triniter ketika semuanya seimbang. Iya. Nah, ketika seseorang menyadari itu, lalu dia memanage pola hidupnya, perilakunya, dan sebagainya. Jadi seperti disetel gitu, Romo. Iya. Atau sewajarnya, ya normally aja, natural. Itu, Romo. Terima kasih. Ya, saya paham sekarang. Jadi, apakah hidup itu satu natural aja, jalan seperti natural ya, ngikutin alam, atau kedua disetel. Kita membuat aturan-aturan, disiplin, dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Jadi begini, perbedaan kita dengan yang bukan manusia adalah yang bukan manusia itu enak. Mereka menjadi diri mereka ketika mengikuti alam. Misalnya, saya punya kucing. Kucing nggak perlu belajar mengeong. Dia sudah dilahirkan untuk mengeong. Ikan tidak perlu belajar berenang. Dia dilahirkan untuk berenang. Burung tidak dilahirkan untuk terbang. Burung memang dilahirkan untuk terbang. Dan seterusnya. Jadi alam itu sudah menyetel makhluk-makhluk ciptaan di luar manusia untuk hidup sesuai dengan kodratnya. Tetapi manusia enggak. Manusia perlu belajar untuk semakin manusiawi. Maka tidak cukup ikut alam, ikut natural nggak bisa. Karena apa? Karena insting kita mulai berkurang. Insting hewan itu begitu kuat. Kalau Merapi mau meleduk, yang pertama kali tahu siapa? Binatang.
Burung terbang, ular juga mulai lari, ya kan? Rusa, singa yang tinggal di hutan-hutan Merapi itu pada lari. Insting mereka kuat. Yang paling lama pergi manusia. Udah disuruh pergi nekat, nggak mau, nggak Malah mendekat. mau. Malah mendekat, malah mau foto-foto, selfie. Nah, itu manusia begitu. Jadi insting kita nggak kuat. Kita perlu mengganti insting dengan kesadaran. Yang namanya latihan. Nah, itu. Maka itulah tugas kita sebagai manusia. Harus terus belajar menjaga keseimbangan antara yang badan dengan yang rohani. Itu tugas kita. Kita tidak seperti burung, tidak seperti kucing yang sudah dilahirkan, ya udah begitu, nggak usah latihan. Tidak ada pendidikan mengeong untuk anak-anak kucing. Tapi kita enggak. Kita perlu belajar dari masyarakat, dari keluarga untuk menjadi manusia. Maka kita perlu menyetel. Tidak bisa alamiah begitu saja. Kita perlu menyetel. Kita perlu membaca, kita perlu menulis renungan, kita perlu mengatur hidup kita. Nah, itu. Nanti ketika kita sudah mengatur, punya kebiasaan mengatur, dan ketika hidup tidak teratur, kemudian kita nggak suka, itu yang disebut dengan keutamaan. Karena keutamaan adalah kebiasaan baik. Itu. Maka kalau kita sudah terbiasa disiplin, terbiasa teratur, kita nggak suka sama ketidakteraturan. Itu menjadi keutamaan. Tapi keutamaan bukan berarti kemudian hidup kita lalu kemudian santai begitu saja, tidak. Kita lebih mudah untuk teratur. Lebih mudah. Tapi kalau itu nggak dilakukan, kita lama-lama akan mundur. Lama-lama kita lupa sama kebiasaan hidup teratur. Kalau itu nggak kita buat terus-menerus. Nah, itu. Maka keutamaan adalah kebiasaan baik yang membuat kita lebih mudah untuk hidup secara baik. Untuk melakukan kebaikan. Itu tidak bisa alamiah. Itu perlu dididik. Itu perlu dibiasakan. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, kira-kira Bu Silva bisa dipahami ya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari yang 5 ya, Romo ya. Ya. Dari Ibu Sabina di Bontang. Mau tanya Romo, ada umat yang saking sibuknya bekerja keras sampai tidak sempat ikut doa. Misalnya doa Rosario pada bulan Mei atau Oktober. Lalu mereka beralasan cukup ikut misa hari Minggu saja. Nah, pertanyaannya tadi hubungannya dengan pribadi triniter. Silakan. Ya, jadi pertanyaannya cukup ikut misa Minggu, tapi ya, tidak ikut, lupa lah, mungkin nggak sempat atau doa ya Rosario dan sebagainya gitu. Iya, begini, saya akan menjawab begini. Sudah sejak awal ya, sejak awal gereja perdana itu rupanya para rasul itu mendidik umat Kristen untuk satu, bersekutu dalam pengajaran. Jadi kumpul juga untuk mendengarkan pengajaran para rasul yang isinya adalah mengenang apa yang dibuat dan diajarkan Yesus. Dan yang kedua, itu berkumpul pada hari Tuhan untuk memecahkan roti. Maka kalau kita lihat kitab surat kisah para rasul, ternyata nggak cukup. Misa saja nggak cukup. Nah, itu. Apalagi kalau kita baca kitab Didake lebih dalam lagi itu. Minimal orang diminta berdoa Bapa kami 3 kali sehari. Itu minimal. Pada waktu baru bangun, tengah hari, dan kemudian sebelum tidur. Maka misa saja juga tidak cukup. Ada bahaya kalau misa cukup, itu menjadi rutinitas. Karena yang sehari-hari, yang bukan hari Minggu, itu nggak ada isi rohaninya. Jadi seolah-olah misa Minggu itu menjadi kewajiban. Tetapi kalau setiap hari kita isi dengan misalnya merenungkan kitab suci seperti yang dibuat oleh gereja perdana zaman para rasul, ya kan. Dulu mereka mendengarkan rasul. Sekarang rasul sudah pada naik ke surga. Maka apa yang bisa kita buat? Mendengarkan rasul melalui kitab suci. Karena ajaran para rasul semuanya direkam secara istimewa dalam kitab suci. Nah, itu. Kalau tiap hari kita membaca kitab suci 10 menit, 15 menit ya, maka kita makin lama akan makin akrab dengan liturgi khusus dengan Ekaristi. Lalu juga ada devosi di situ, ya kan? Nah, ini kewajiban orang yang dibaptis. Ingat, ini kewajiban. Ini bukan pilihan. Karena setiap orang yang dibaptis punya panggilan untuk menjadi raja, imam, dan nabi.
Membaca kitab suci itu tugasnya siapa? Tugasnya nabi, karena nabi itu mengajarkan. Nah, ini kita kali lupa, boleh baca, boleh enggak. Membaca kitab suci dan mendalami iman kita itu bukan pilihan, itu panggilan kita. Maka bukan hanya wajib ke gereja, tapi juga kita diminta membaca kitab suci, mendalami iman kita. Itu panggilan tugas kita sebagai orang yang dibaptis. Maka ekaristi mingguan tidak cukup. Kita diundang mencari sela-sela waktu yang ada untuk mendalami iman kita. Ya, itu. Terima kasih. Ya, mungkin paling tidak ya setiap jam 3 jam kerahiman ya, Mo, walaupun sebentar. Ya, ini mungkin saya melihat ada 2 orang yang mungkin bertanya sama. Saya sedikit mau ini dari Pak Thomas dan Pak Adi ya. Ini apakah seorang yang bertobat hingga menangis menyesali dosa-dosanya itu adalah karunia pertobatan? Nah, itu Romo. Ya, betul. Tangisan itu bisa menjadi itu sebuah karunia, bisa. Maka ada doa mohon tangis atas dosa-dosa. Itu bisa. Itu seperti Santo Ignatius dari Loyola, seperti Santo Fransiskus Assisi ya. Setiap kali mereka melihat belas kasih Allah, mereka menangis karena 2 hal. 1, karena betapa dirinya dicintai Tuhan, lalu mereka terharu sampai menangis. Dan kedua, betapa besar dosa yang mereka buat di hadapan kasih Allah yang begitu agung. Nah itu. Jadi tangis juga bisa sebagai sikap kita di hadapan 1, kasih Allah yang begitu agung, 2, ketidakpantasan kita. Itu. Ya, baik. Ini mungkin yang terakhir nih Romo ya dari Ya, Pak siap. Edi. Melupakan bisakah diartikan juga agar kita melepaskan segala keinginan yang tak teratur dan merupakan usaha bersih-bersih hal negatif di area alam bawah sadar kita. Maksudnya alam bawah sadar kita. Demikian. Oh iya. Ya, betul. Jadi melupakan itu seperti yang dikatakan Santo Ambrosius identik dengan kematian ya. Jadi mati bagi dosa, konkretnya apa? Ya udah pelan-pelan lupakan apa yang dulu kita anggap kenikmatan. Pelan-pelan lupakan itu. Makin lama, makin jauh dari sumber kenikmatan itu, makin lama kemudian menjadi keutamaan untuk tidak lagi terarah ke sana. Karena seperti saya katakan tadi, ada insting. Begitu dekat sama listrik, kita akan tarik tangan. Begitu dekat sama sumber dosa, kita tarik juga hati kita. Sekarang kan kebanyakan kebalik ya. Ada kenikmatan kita malah cari masuk ke situ ya kan. Itu kayak laron sebenarnya. Mendekati cahaya, begitu kena cahaya mati kita. Dia mati laron. Nah, itu dosa seperti itu ya. Kita deketin, begitu kita masuk ke situ, wah, rohani kita bisa mati. Maka kita nggak bisa lagi membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak setan. Nah, itu kematian rohani seperti itu. Maka melupakan juga seperti itu. Pelan-pelan kita melupakan kenikmatan yang ada, kenikmatan semu, kenikmatan yang membelenggu sebenarnya, lama-lama melupakan, lama-lama jauh-jauh, lama-lama kemudian kita tidak menginginkan lagi. Itu menjadi keutamaan akhirnya. Jadi melupakan sumber kenikmatan yang membawa dosa pun sebuah keutamaan. Ya, betul itu. Terima kasih. Ya, tadi kalau sungai lupa ada di Indonesia lumayan ya Romo ya. Lupa utang, hati-hati Pak, lupa utang, lupa kuliah. Oh lupa. Iya. Baik, terima kasih dan sebagai pemenang tadi pertama Ibu Vivi, Ibu Yanti, Bapak Thomas, Ibu Silva dan Ibu Sabina. Nanti tolong dijapri alamat Bapak Ibu semua kecuali Ibu Vivi dan Ibu Silva ya, dijapri kepada Pak Gunawan mungkin ya. Ya, selanjutnya silakan Pak Gunawan untuk memberikan ya sepatah dua patah kata ucapan terima kasih. Monggo Pak. Pak, boleh saya tanya Pak? Ya, silakan. Selamat malam Romo. Kita kan diharuskan ya Romo ya untuk membaca Alkitab tiap hari. Tetapi kalau seandainya tidak ada waktu, tetapi tetap mendengarkan. Sekarang kan YouTube banyak sekali yang renungan dari Romo-Romo. Lah itu sah enggak Romo? Makasih. Sah, itu membantu.
Itu kita memanfaatkan media sosial. Betul, bisa seperti itu. Karena sekarang mendengarkan kitab suci pun bagian dari sambil nyupir macet ya dengar oase rohani Katolik ya kan. Sambil macet dengarkan bacaan kitab suci dari e-Katolik bisa. Itu bisa. Makasih Sangat Romo. membantu. Sama-sama, terima kasih. Ini kelebihan internet ya, Mo ya. Ada baiknya juga, betul. Iya. Monggo Pak Gun, silakan. Sebentar boleh ya sebelum Pak Gun. Oh ya, silakan, silakan. Maaf Romo, saya oke Oke. Ya, ya, nggak apa-apa. takut terlempar. Ya, silakan. Romo, saya tertarik dengan kitab yang Romo sebut tadi itu. Didapka ya. Kitab Didake. Tapi itu kan tidak ada di dalam Alkitab kita ya Romo. Bagaimana cara mendapatkannya? Iya, sayang. Terima kasih Ibu. Ini kitab Didake walaupun tidak masuk dalam kanon kitab suci kita, tetapi dia itu menjadi bacaan banyak santo-santa. Banyak santo-santa membaca kitab Didake ini karena memang kitab Didake ini sebenarnya sebuah katekese baptisan dan katekese moral. Ini. Jadi kitab Didake ini sebenarnya sebuah katekese yang menyiapkan orang untuk dibaptis dan kemudian konsekuensi dari baptisannya dalam moral, dalam etika. Ya, itu. Ya. Bagaimana mendapatkannya? Sayangnya belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh. Sayangnya. Doakan supaya saya punya waktu menerjemahkan. Amin. Amin. Saya pesan Romo kalau Romo sudah menerjemahkan. Siap. Khusus Satora gratis nanti. Ya, saya masukkan e-book gratis. Silahkan ambil. Ya, buku yang mungkin, bagus, buku yang penting. Betul. Silakan Pak Gun, mungkin sudah ya kita karena waktu juga ya. Silakan Pak Gunawan. Wah, kita sungguh bersyukur pada malam hari ini Romo Uut telah memberikan kita pengajaran yang luar biasa. Ini memang jarang-jarang ada pengajaran gini Romo. Terima kasih Romo ya. Wah, luar biasa. Nanti jangan lupa lagi siap ya Romo, kita undang lagi Romo. Ini Pak Gun pesannya 2 tahun yang lalu loh ini. Oh iya, ini kan Romo ini kan super sibuk ini. Super sibuk. Di mana-mana banyak ordernya nih. Hari kakak Ika AJ kan, terus itu pakai tuh Romo Ut. Nah, nanti yang untuk lanjutan yang ikut kursus lanjutan Romo Ut juga nanti. Salah satu dia. Ya, terima kasih ya Romo ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk kebersamaan dalam iman yang menyatukan kami melalui doa koronka malam ini. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar setiap hari semakin menyadari martabat baptisan kami yang mengangkat kami menjadi pribadi triniter, bersatu dalam relasi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Berkat Allah Tuhan melimpah atas kita, atas keluarga dan komunitas kita, dan atas istirahat kita malam ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.